Kita lagi turun Tawangmangu, ngambil mobil. Ini remnya bermasalah, remnya piye, ngeblong remnya hilang, remnya hilang lur. Panas iki remnya, panas remnya hilang ah. Muni dulu. Daripada remnya babas hilang renek reme, jadi kadang-kadang hilang, kadang-kadang enggak remnya. Iya. Ini kampasnya panas no. Iya, demek iki demek gini no. Ya iki kampasnya kan kampas biasa masalahnya, enggak kuat. Iki bubutan iki ora sik gitu. Anyar kuwi, anyar bubutan kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Nah, ini adalah unit Motadi malam yang kita ambil dari Ponorogo, Avanzanya S. Jadi kita ambil karena kita mau servis, ceritanya begitu ya teman-teman ya. Ini beliaunya sebenarnya mau servis kunjungan, tapi setelah ngelihat daftar servisnya agak lumayan, terus pengerjaan di tempat sana juga nanti jadi kurang maksimal gitu. Ini coba kita ambil karena sekalian ya, kemarin kita ngecek average di Magetan. Ini unitnya peremajaan sistem pendingin. Nah, kemarin kita temukan itu waktu pas dibawa pulang itu pertama itu yang kita rasakan masalah pengereman. Dan setelah saya tanyakan ke beliaunya, ini kan piringan cakram ini baru dibubut dan baru diservis remnya karena ada bunyi di remnya. Jadi piringan cakram ini habis dibubut, kemudian rem ABS-nya ada kendala tadinya, sensor di belakang menurut skenanya, kemudian kampas rem depan juga diganti, tapi setahu saya ini diganti yang biasa. Kita belum tahu ya biasanya itu mereknya apa dan sebagainya, karena warnanya hitam untuk kampas remnya. Kalau yang asli itu warnanya agak kemerahan. Terus berikutnya lagi, ketika rem itu turunan panjang itu agak ambles, kemudian ABS-nya bekerja kayak gitu. Jadi pedalnya itu agak ada bunyi gitu. Di motor ABS-nya yang bekerja ya. Ini kita buka. Nah, kita lihat ya motor ABS-nya. Nah, ini 1500 tipe S, kemudian Matic ya. Kilometer tuh 160 ribuan. Habis servis kaki-kaki kurang lebih habis 1 jutaan katanya begitu. Tapi remnya masih belum bener nih ceritanya gitu. Tapi sebenarnya ke kita itu untuk peremajaan sistem pendingin, mulai dari radiator, selang-selang semua diganti, termostat, termasuk untuk kipas ya. Jadi ceritanya kemarin waktu pas ke sana, ini kita temukan itu sebelum kita hidupkan, ini soketnya itu lepas. Jadi ngelawer di sini gitu kan, nggak nyolok ke motornya. Untung nggak dibawa jauh, kalau dibawa jauh pasti overheat karena kipasnya nggak jalan. Nah, sebelum kita hidupkan kita cek. Nah, ini kita colokkan, kita kabel tis biar nggak lepas untuk soketnya ini. Nah, udah biar sampai ke bengkel. Ini besok kita ganti. Kemudian radiator, kemudian semua selangnya. Ada beberapa rembes di sini. Koper palap sudah mulai rembes. Kemudian juga dituas untuk ini stick pengisian oli di bawah sana itu basah ya. Nah, ini juga kotor nih teman-teman ya, kotornya seperti ini. Jadi besok kita harus bongkar untuk motor apa namanya itu master rem. Kemudian yang bunyi itu dari sininya nih teman-teman ya, dari motornya. Ini kalau kita lihat dari sininya ini udah pernah dibukain ya, ini ada pernah dibersihkan juga dari apa namanya ini selangnya ini pernah dibuka. Tapi kalau sini ini sebentar saya lihat ya, ini juga pernah dibuka nih teman-teman nih, tuh dalemannya ya. Jadi motornya ini pernah dibuka bekasnya nih. Jadi kalau yang seperti ini ya, ini harus di sealer ulang lagi. Nah, sealernya, karetnya ini kurang bagus, nanti takutnya ada air yang masuk mengakibatkan motor ABS-nya, modul ABS-nya bermasalah gitu. Selang-selangnya kita gantiin karena korosi-korosi seperti itu. Kemudian juga coolant kita ganti ulang lagi pakai yang original. Ini sampai bawah-bawah sana kita besok cek-cek juga.
Nah, untuk piringan cakram itu kondisinya seperti ini. Tuh. Ya, baru diservis tapi nggak menyelesaikan masalah karena bunyinya itu dari sistem ABS-nya ya, remnya agak dalam juga. Jadi nanti kita izin ke beliaunya kalau mau kita servis remnya. Tapi kalau nggak mau ya kita catatan aja. Artinya nanti rem harus dibongkar master remnya. Kemudian kita bleeding mulai dari master rem, kemudian juga motor ABS-nya, kemudian semua roda kita bleeding ulang lagi biar remnya itu nggak ambles-amblesan. Dan ABS-nya ini kenapa kok pas ambles tuh kerja brrrr, gitu, mompa sendiri dia gitu. Terus berikutnya lagi ganti-ganti apa yang kemarin kita sudah sepakati. Ini jauh nih lur ya, ngambilnya dari Ponorogo saya ngambilnya ini. Beliaunya kerja di Jakarta. Akinya juga ini baru diganti sama beliaunya 2024. Ini Avanza S. Tapi secara keseluruhan mobil ini setelah kita coba bawa memang masih lumayan oke. Hanya kaki-kaki juga ada bunyi-bunyi. Remnya yang terutama bermasalah ya. Nah ini agak kendor. Untuk setirnya seperti ini. Kalau kilometer sih 200 sorry. Kilometer udah 200 ya. Nah, oli metiknya juga kemarin kita cek itu sudah waktunya penggantian. Nah, ini ya. Jadi besok kita rekap lagi apa aja mulai dari sistem pendingin, kemudian juga sil-sil yang bocor, kemudian juga metiknya, kemudian juga remnya kita estimasi semuanya, terus kita laporkan ke beliaunya, termasuk ini kita rapikan dikit ya, terus kita laporkan lagi, kemudian kita tes jalan lagi. Nah setelah tes jalan ya posisinya nanti kita report lagi seperti apa setelah dilakukan perbaikannya. Nah gitu teman-teman ya, jadi memang beli mobil bekas itu tidak seindah apa yang diharapkan. Yang namanya mobil bekas itu ya pasti ada servis dan ada perbaikannya begitu. Oke, jadi kita sudah melakukan pengambilan unit yang dari Ponorogo, kondisinya seperti itu teman-teman. Jadi memang ketika kita beli mobil bekas itu pasti yang namanya servis itu wajib dilakukan teman-teman ya, biar mobilnya tidak terjadi kendala di jalan. Makanya pasti ada biaya budget untuk peremajaan, kemudian servis, dipastikan mobilnya itu siap pakai, siap jalan. Karena setahu saya kalau kita ngambil mobil di luar-luaran sana, apalagi dengan harga yang harga standar, kok dibilangnya itu tidak ada PR, siap pakai, siap jalan keluar kota, itu sebenarnya menurut saya hampir 99% dipastikan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ketika kita ngambil mobilnya itu di harga standar. Makanya kalau teman-teman itu pengen cari yang kondisinya siap pakai tanpa ragat, tanpa biaya servis, harganya pasti lebih mahal dibandingkan harga pasaran. Karena biaya gimana pun juga biaya itu diperlukan untuk peremajaan dan perbaikan. Nah di kasus Avanza yang Matic Avanza 2009 Avanza S ini, itu kita harus meremajakan sistem pendingin, radiator, extra fan, selang 9 biji, kemudian termostat, kemudian beberapa sil-sil kebocoran. Ya lumayan juga biaya itu ketika kita ngomongin spare part yang original. Karena untuk radiator aja itu angkanya sudah 2 juta sekian kalau kita ngomongin yang original dari dealer. Tapi kalau ngomongin dari toko itu beda ceritanya. Artinya kita ketika ngomong spare part ini spare part ori toko apa ori dealer, karena itu sesuatu yang menurut saya agak berbeda. Kalau nggak percaya teman-teman bisa buktikan sendiri. Gitu, mudah-mudahan video ini jadi bermanfaat buat teman-teman semua yang punya mobil bekas. Gimana cara ngerawatnya dan gimana caranya biar tidak terjadi kendala di kemudian hari. Baiknya segera dilakukan pemeriksaan, pengecekan, dan peremajaan. Memang perbaikan itu diperlukan ketika jangan sampai mobilnya mogok di jalan, kan gitu. Karena itu akan sangat menyusahkan dan merepotkan dan membuat biaya jauh lebih mahal ketika mobilnya mogok di tengah jalan ataupun di tengah hutan. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.